Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 1 April 2025 dalam pekan keempat Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Asira Syifa Widiarto, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini, Engkau menciptakan hari yang baru untuk kami. Kami mau memulai hidup baru dengan terlebih dahulu mendengarkan sabdamu melalui the power of word ini. Biarlah sabdamu tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat bertindak sesuai dengan inspirasi ilahimu. Berkati kami Tuhan Yesus, kami yang mencintaimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 47, ayat 1 sampai 9 dan 12. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mazbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup." Pada kedua tepi sungai itu tumbuh
bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 3a, 5 sampai dengan 16.
Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Iman, harapan, dan cinta kasih. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Minggu siang itu, rombongan dari paroki Kosambi datang ke paroki kami, paroki Pamulang, untuk ziarah ke gereja Katolik Santo Barnabas. Aku termasuk salah satu petugas yang menyambut dan menerima para peziarah itu. Total ada 67 orang, tua muda dari 3 lingkungan satu wilayah. Mereka naik satu bis besar yang parkir di samping depan gereja. Aku yang menemani mereka melaksanakan tugasku dengan gembira. Mereka mengisi buku tamu. Menurut mereka, ada total 5 gereja yang mereka kunjungi. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa yang mereka inginkan? Apa motivasi mereka? Aku tidak menanyakan langsung kepada mereka satu persatu, tetapi aku mendengarkan mereka bercerita. Kami bertahap berziarah ke 9 gereja dalam rangka tahun Jubileum.
Hari ini dari pagi sampai dengan sekarang sudah 4 gereja yang kami kunjungi. 4 gereja lagi menyusul di Juni atau Juli saat anak-anak libur. Ya, sekalian jalan-jalan refreshing. Demikian ungkap salah seorang peserta kepadaku. Mereka senang berkunjung ke gereja kami yang luas dan adem. Kursi roda juga tersedia bagi para lansia. Mereka semua bergembira bersama. Di gereja kami ada kapel sembah sujud abadi, di mana setiap orang bisa menyampaikan harapan dan doanya secara tertulis yang kemudian digantungkan dan didoakan. Aku ajak mereka menulis doa dan harapannya serta berdoa di situ. Mereka bersemangat sekali melakukannya. Suasana penuh harapan, iman, dan kasih mengalir sepanjang aku melayani mereka. Hari ini kita mendengar bacaan pertama dari nubuat Nabi Yehezkiel bab 47 ayat 9. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Dan pada ayat 12 dikatakan, pada kedua tepi sungai itu tumbuh berbagai macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu, dan buahnya tidak habis-habis. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Penggambaran di atas menjelaskan apa yang menjadi sumber hidup itu, yaitu air dari tempat kudus. Air itu mengandung kekuatan rahmat Allah yang memberi kehidupan. Semuanya bersumber dari Allah sendiri. Allah yang amat peduli dengan situasi hidup manusia, memberikan pelbagai rahmat dan berkat-Nya dalam setiap momen hidup kita. Lihat saja bagaimana Yesus begitu peduli dengan orang yang telah 38 tahun sakit di pinggir kolam Bethesda. Bethesda dalam bahasa Ibrani berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Saat itu, oleh karena berbelas kasihnya, Yesuslah yang berinisiatif menyapa orang sakit itu dengan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan karena kemurahan hati ilahinya, Yesus berkenan menyembuhkan si sakit, walau waktu itu adalah hari Sabat, hari di mana semua orang Yahudi harus beristirahat, berhenti melakukan pekerjaan harian, bahkan untuk membawa tilamnya sendiri pun tidak boleh. Namun kemurahan hati dan belas kasih Yesus melampaui kungkungan aturan yang dibuat manusia, walau karenanya ia dibenci, dituduh, dan difitnah hingga berakhir dengan kematiannya di kayu salib. Bagaimana kita memaknai ajaran Yesus ini? Apakah kita tetap bersedia menolong orang lain, walau karenanya hal buruk akan menimpa kita? Kita sungguh beruntung berada di tahun Jubileum 2025 ini, yang menyediakan kesempatan untuk beroleh rahmat Allah yang melimpah
karena belas kasihan dan kemurahan-Nya kepada kita. Pengalaman bersama para peziarah pengharapan hari Minggu siang itu aku syukuri dan membuat aku makin tersadar betapa besar kasih Allah bagi kita. Dalam kasih-Nya itu kita bisa terus berharap dengan membangun iman yang semakin kokoh, seraya menjadi pewarta kabar sukacitanya bagi seluruh makhluk. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada Selasa yang indah ini, awal April 2025, Engkau menasehati kami melalui gereja-Mu untuk selalu menghidupi iman kami setiap hari dengan mendengarkan sabda-Mu. Ya, agar kami selalu memiliki harapan di dalam hidup ini. Karena harapan itu diperlukan untuk hidup yang lebih baik, lebih berkualitas, dan sehat optimal hari ini dan seterusnya. Dalam berpengharapan, kami juga dituntut untuk berbagi iman, harapan, dan cinta kasih kepada sesama kami, terlebih kepada yang miskin dan papa. Berkati kami, Tuhan Yesus, kami yang mencintai-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.